Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil review artikel. Dan adapun artikel yang saya bawakan itu adalah berjudul Kriptografi dan Algoritma RSA. Nah, adapun penulis dari artikel ini adalah W. Chandra. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 1929141031. Prodi Teknik Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Makassar. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama ada abstrak. Nah, dalam artikel ini itu dibahas mengenai tentang kriptografi dan algoritma RSA. Nah, kriptografi ini merupakan suatu ilmu dan seni itu untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi. Nah, orang yang melakukan kegiatan kriptografi ini tuh biasanya disebut dengan kriptografer. Nah, pesan kriptografi itu terdiri dari dua, yaitu plain text dan ciphertext. Plain text sendiri itu adalah sebuah pesan yang masih utuh dan dapat dibaca, sedangkan ciphertext itu adalah sebuah pesan yang telah diacak sehingga tidak dapat dibaca. Nah, pengacakan pesan tersebut itu dilakukan dengan cara tertentu. Nah, adapun kriptografi itu terdiri dari dua, yaitu asimetri kriptografi dan asimetrik kriptografi. Nah, saat ini algoritma kriptografi yang paling efektif itu ialah algoritma RSA. Karena algoritma ini sebenarnya sangat sederhana. Yang diperlukan hanyalah dua bilangan prima. Yang menjadi kekuatan dari RSA ini tuh adalah pencarian dua bilangan prima tersebut dari hasil kali dua bilangan tersebut. Nah, jika dua bilangan tersebut itu memiliki digit yang sedikit, maka algoritma tersebut itu menjadi sangatlah lemah. Nah, sang penemu pun itu menyarankan menggunakan bilangan prima dengan 100 digit, sehingga tidak mungkin lagi itu dapat karena membutuhkan waktu bermiliar-miliar tahun untuk mendapatkan kedua hasil dari bilangan prima tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada sejarah kriptografi. Nah, berdasarkan sejarah, kriptografi itu sudah digunakan oleh orang Sparta pada permulaan 400 sebelum Masehi. Nah, sejarah kriptografi pada zaman dahulu itu menggunakan alat yang bernama Skytel. Nah, adapun contohnya seperti ini. Nah, alat tersebut itu merupakan penyandian dengan menggunakan daun papirus yang dililitkan pada batang pohon yang mempunyai diameter tertentu. Nah, pesan ditulis secara horizontal. Nah, pada selanjutnya setelah daun dilepas itu, maka yang akan terlihat pada daun tersebut hanyalah rangkaian huruf yang tak berarti atau ciphertext. Nah, selain menggunakan daun itu, ada juga menggunakan tato untuk mengirimkan pesan rahasia seperti yang digunakan oleh Herodotus. Nah, selanjutnya kita masuk pada kriptografi. Nah, kriptografi di sini ada kriptografi sistem. Nah, suatu kriptografi sistem itu terdiri dari sebuah algoritma, seluruh kemungkinan plain text, ciphertext, dan kunci. Nah, secara umum kriptosistem itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kriptosistem simetri dan kriptosistem asimetri. Nah, kriptosistem simetri ini itu kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsinya itu prinsipnya identik, tetapi satu buah kunci itu dapat pula diturunkan dari kunci yang lainnya. Nah, untuk kriptosistem asimetri itu ini digunakan dua buah kunci. Ada kunci publik yang dapat dipublikasikan, ada juga kunci private. Nah, yang ini harus dirahasiakan. Selanjutnya ada protokol kriptografi. Nah, protokol kriptografi ini adalah suatu protokol yang menggunakan kriptografi. Nah, protokol ini melibatkan sejumlah algoritma kriptografi, namun secara umum tujuannya itu hanya untuk kerahasiaan. Nah, protokol sebenarnya itu digunakan untuk mengabstraksikan proses penyelesaian suatu tugas dari mekanisme yang digunakan.
Selanjutnya ada penyerangan kriptografi. Nah, tujuan dari penyerangan kriptografi ini adalah untuk mengetahui beberapa plain text yang sesuai dengan ciphertext yang ada dan berusaha menentukan kunci yang memetakan satu dengan yang lainnya. Plain text ini dapat diketahui karena ia merupakan standar atau karena pendugaan. Jika satu teks diduga berada di dalam suatu pesan, itu posisinya mungkin tidak diketahui, tetapi suatu pesan lazimnya cukup pendek sehingga memungkinkan cipheranalyst itu menggunakan plain text yang diketahui dalam setiap posisi yang mungkin dan melakukan penyerangan pada setiap kasus secara paralel. Nah, selanjutnya ada cipheranalytic attack. Itu adalah usaha-usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi ataupun data yang telah dienkripsi. Secara ringkas, terdapat 7 macam basic cryptanalytic attacks berdasarkan tingkat kesulitannya. Nah, dimulai dari yang paling sulit itu adalah ciphertext only attack. Terus yang kedua ada GNOME plain text attack. Terus yang ketiga ada chosen plain text attack. Terus selanjutnya ada adaptive choose plain text attack. Setelah itu chosen ciphertext attack. Selanjutnya chosen key attack, dan yang terakhir Rubary house cryptanalysis. Nah, selanjutnya ada algoritma RSA. Nah, algoritma RSA ini diperkenalkan oleh 3 peneliti dari Massachusetts Institute of Technology, yaitu Ron Rivers, Adi Seymour, dan Len Adleman. Nah, pada tahun 1976. Nah, RSA sendiri itu merupakan teknik kriptografi dengan memanfaatkan 2 bilangan prima. Nah, dari 2 bilangan prima tersebut itu dapat diperoleh sebuah public key dan sebuah private key. Nah, algoritma RSA itu merupakan teknik kriptografi yang paling efektif sampai saat ini. Hal ini dikarenakan itu butuh waktu yang sangat lama untuk mendapatkan private key. Nah, untuk mendapatkan private key sendiri itu harus mendapatkan 2 bilangan prima yang hasil kalinya adalah public key. Nah, semakin sulit pemfaktorannya, maka semakin sulit algoritma RSA tersebut dipecahkan. Nah, sebenarnya algoritma RSA sangat sederhana, terdiri dari 3 tahap, yaitu pembangkitan pasangan kunci, enkripsi, dan dekripsi. Nah, yang pertama ada pembangkitan pasangan kunci. Itu langkah-langkah melakukan pembangkitan pasangan kunci itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih 2 bilangan prima sembarang, sebut A dan B. Nah, jaga kerahasiaan A dan B ini. Lalu yang kedua, hitung N sama dengan A dikali B. Nilai dari N itu tidak perlu dirahasiakan. Lalu hitung M dalam kurung A kurang 1, terus dalam kurung B kurang 1. Sekali M telah dihitung, A dan B dapat dihapus untuk mencegah diketahui oleh orang lain. Nah, sebuah bilangan bulat untuk kunci publik itu sebutan namanya E yang relatif prima terhadap M. Nah, selanjutnya hitung kunci dekripsi D dengan kongruenan ED sama dengan 1 modulo M. Lalu ada enkripsi. Nah, langkah-langkah untuk melakukan enkripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan pesan menjadi blok-blok plain text P1, P2, P3, dan harus dipenuhi persyaratan bahwa nilai P itu harus terletak dalam himpunan nilai 0, 1, 2, sampai -1. Nah, untuk menjamin hasil perhitungan tidak berada di luar himpunan. Yang kedua itu hitung blok ciphertext C untuk blok plain text P dengan persamaan ciphertext sama dengan plain text pangkat E modulo N. Dalam hal ini E adalah kunci publik. Nah, seterusnya ada dekripsi. Nah, proses dekripsi ini dilakukan dengan menggunakan persamaan plain text sama dengan ciphertext pangkat D modulo N. Nah, dalam ini D itu adalah kunci private. Nah, selanjutnya ada aplikasi algoritma RSA. Salah satu aplikasi dari algoritma RSA ini adalah tanda tangan digital. Nah, tanda tangan digital adalah suatu tanda tangan elektronik yang dapat digunakan untuk
membuktikan keaslian identitas pengirim dari suatu pesan atau penandatanganan dari suatu dokumen, dan untuk memastikan isi yang asli dari pesan atau dokumen itu sudah dikirim tanpa perubahan. Dan komponen-komponen dari suatu tanda tangan digital itu terdiri atas yang pertama kunci publik, yang kedua nama dan alamat email, terus yang ketiga adalah tanggal jatuh tempo kunci publik, yang keempat nama dan perusahaan, terus yang kelima nomor urut dan digital ID, yang terakhir tanda tangan digital dari CI atau Certificate Authority. Nah, ini adalah suatu tanda tangan yang dikeluarkan oleh otoritas yang mengeluarkan sertifikat. Nah, kesimpulan dari penjelasan di atas itu dapat diambil kesimpulan bahwa sampai saat ini algoritma RSA adalah algoritma yang paling efektif dalam penyembunyian informasi. Nah, algoritma RSA ini menjadi sangat efektif karena untuk mendapatkan faktor bilangan prima dari bilangan yang berdikit 200 lebih itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, algoritma RSA ini juga digunakan pada tanda tangan digital yang sampai sekarang ini banyak digunakan oleh orang-orang, terutama seseorang yang bekerja pada perusahaan besar. Nah, mungkin sampai di situ penjelasan review artikel dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.